Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah Sabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul pelajaran sekolah Sabat kita untuk hari ini yaitu ditulis di atas batu. Bacalah Yosua 8 ayat 32 sampai 35. Apakah makna dari tindakan yang digambarkan dalam ayat-ayat ini dan apakah yang seharusnya dikatakannya kepada kita saat ini? Yosua 8 ayat 23 sampai 25. Dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. Seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya, dan para hakimnya berdiri sebelah menyebelah tabut, berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi, para pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, baik pendatang maupun anak negeri, setengahnya menghadap ke gunung Gerisim dan setengahnya lagi menghadap ke gunung Ebal, seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, apabila orang memberkati bangsa Israel. Sesudah itu dibacakannyalah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Gunung Ebal hanya disebutkan dalam Ulangan dan dalam kitab Yosua. Bersama dengan Gerisim, tempat ini adalah tempat di mana berkat dan kutuk perjanjian harus dibacakan. Lebih khusus lagi, menurut Ulangan 11 ayat 29 dan Ulangan 27 ayat 4 dan 13, tempat ini harus menjadi tempat pembacaan kutuk. Di sini orang Israel harus berdiri di kedua sisi tabut di hadapan para imam. Satu kelompok berdiri di depan gunung Ebal, kelompok lainnya di depan gunung Gerisim. Di sini mereka secara simbolis memberlakukan dua cara yang mungkin untuk berhubungan dengan perjanjian. Korban-korban yang dibawa ke sana menunjuk kepada Yesus yang telah menanggung segala kutuk perjanjian, sehingga semua orang yang percaya kepadanya dapat menikmati berkat-berkatnya. Mengapa salinan perjanjian itu perlu dituliskan di sebuah tugu yang dapat dilihat oleh semua orang? Kita ikuti ayat-ayat yang menjawab pertanyaan ini. Ulangan 4 ayat 31. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ulangan 6 ayat 12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ulangan 8 ayat 11 dan 14. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan padamu pada hari ini. Mazmur 78 ayat 7. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Sebagai manusia kita cenderung pelupa. Kita memadatkan tuntutan kehidupan sehari-hari yang semakin membingungkan ke dalam segmen waktu yang semakin pendek. Kita pasti melupakan hal-hal yang tidak terulang dengan frekuensi atau intensitas yang sama. Pada setiap kebaktian perjamuan kudus, kita memiliki sebuah kesempatan khusus untuk mempersembahkan kembali diri kita kepada Tuhan dan memperbarui komitmen perjanjian kita. Adalah baik untuk melihat kesempatan-kesempatan ini tidak hanya sebagai kesempatan untuk pembaktian ulang secara individu, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memperbarui kesetiaan kita kepada Allah. Di dalam masyarakat yang semakin individualistis,
kita harus menemukan kembali kekuatan untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas yang memiliki pandangan dunia yang sama, nilai-nilai dan kepercayaan yang sama, dan misi yang sama. Seberapa mudahkah Anda merasa bahwa di tengah kesibukan dan keriuhan hidup, Anda melupakan Tuhan dan berusaha melakukan segala sesuatu dengan kekuatan dan kuasa Anda sendiri? Mengapa hal ini begitu mudah dilakukan, terutama ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik bagi Anda? Kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Bahkan dunia terima Yesus penghiburan jiwaku, dalam perlindungan Kristus aku nyanyi selalu. Oh anugerah tak terduga, oh kasih tak disangka, oh tebusan yang sempurna, karunia hidup kekal. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan kami dapat diingatkan lagi ya Tuhan tentang sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau dapat menuntun kami ya Tuhan, agar pelajaran yang kami baru ikuti ini dapat menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi pengingat kepada kami, agar kami dapat selalu mengingat perjanjian kami dengan Engkau. Kami dapat selalu mengingat untuk menyisihkan waktu untuk berhubungan dengan Engkau setiap hari, betapa sibuk sekalipun kami. Kiranya Engkau dapat menolong kami. Jangan biarkan kami ya Tuhan untuk melakukan kecenderungan kami sehingga kami melupakan untuk mempunyai waktu bersama dengan Engkau setiap hari. Tuntunlah kami setiap hari ya Tuhan. Kiranya kasih-Mu dapat terus bersama-sama dengan kami, dapat selalu menuntun kami untuk kembali kepadamu setiap kali kami jatuh. Terima kasih ya Tuhan untuk janji penyertaan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini, Rabu 12 November 2025. Sampai bertemu di pelajaran sekolah sahabat selanjutnya. Tuhan memberkati.